Bab 2965 Fragmen Inti Terakhir Setengah. Kekuatan dunia yang dipupuk di dunia batin membuat pihak Lu Ye masih mengaktifkan kekuatan pohon bakat meskipun kekuatan Tao telah habis, dan itu 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Setelah lebih dari 300 tahun evolusi alami, seluruh dunia batin telah berubah menjadi dunia nyata. Jangan mencari kekuatan eksternal, berpura-puralah menjadi kebutuhan internal. Kalimat ini tiba-tiba muncul di benak Lu Ye. Inilah yang ia lihat ketika ia memperoleh teknik rahasia langit dan bumi batin di bawah larangan Zhu Yuan, dan itu juga merupakan niat awal para leluhur naga dan Phoenix untuk meninggalkan teknik rahasia tersebut. Karena ia telah lama menduga bahwa kekuatan di seluruh alam semesta pada akhirnya akan diganggu oleh Yuan. Namun, baru pada saat inilah Lu Ye benar-benar menyadari arti sebenarnya dari kalimat ini. Ia selalu berpikir bahwa kalimat ini mengacu pada fondasi-fondasinya sendiri yang didasarkan pada teknik rahasia dunia kecil, sehingga ia dapat memiliki kekuatan yang kuat tanpa bantuan kekuatan eksternal apapun. Pemahaman ini tidak dapat dikatakan salah, karena kekuatan Lu Ye selalu didasarkan pada dunianya sendiri. Itu belum cukup komprehensif. Dunia batin saat ini bukan hanya fondasi kekuatan seseorang, tetapi juga sumber kekuatan. Dengan kekuatan dunia saat ini, Lu Ye tidak hanya tidak perlu menggunakan kekuatan eksternal apapun, tetapi bahkan pulih, ia tidak perlu khawatir, ia juga tidak perlu memurnikan ikan Tao apapun dan menambah cadangan kekuatan Tao-nya, karena dunia batin itu sendiri dapat mandiri. Jalannya sendiri. Ketika Lu Ye ingin memurnikan asal-usul alam semesta sebelumnya, Yang Qing memberitahunya sebuah kalimat yang ditinggalkan oleh leluhurnya, naga dan Phoenix, yang menyuruhnya untuk tidak memurnikan asal-usul, karena ia memiliki jalannya sendiri. Apakah ini jalanmu sendiri? Pikiran Lu Ye berubah, dan ia merasa itu tidak sesederhana itu. Mari kita tidak mempertimbangkan ini untuk saat ini. Lu Ye sekarang ingin sekali mencari tahu bagaimana kekuatan magis dunia itu lahir. Itu tidak boleh lahir tanpa alasan, juga tidak boleh menjadi sesuatu yang dimiliki dunia batin, karena jika itu ada, bukan tidak mungkin bagi guru Lu Ye, yang adalah gurunya, untuk tidak menyadarinya. Tenangkan diri dan rasakan dalam diam. Waktu berlalu. Lu Ye perlahan memahami keseluruhan cerita. Seperti yang kuduga sebelumnya, kelangsungan hidup dan reproduksi klan Yuanling adalah fondasi kekuatan dunia. Bahkan banyak semi-santo, bahkan para biksu kota naga yang awalnya berasal dari Longcheng dan kemudian memasuki dunia batin bersama Tai Chu Wutong, juga berkontribusi. Dengan cara ini, kelangsungan hidup makhluk-makhluk di dunia batin akan memungkinkan dunia untuk memelihara kekuatan luar biasa tersebut. Jika Anda benar-benar ingin menghitungnya, kekuatan semacam ini sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi Lu Ye tidak pernah menyadarinya karena ia selalu mempertahankan kebiasaan menyimpan sejumlah besar cadangan kekuatan Tao untuk menghadapi berbagai keadaan darurat. Baru pada saat inilah butuh waktu lama untuk menyempurnakan abis. Beberapa hari yang lalu, serangan balik terakhir leluhur hampir menghabiskan tubuh Taoisme Lu Ye, dan kekuatan dunia yang sudah ada ini muncul. Namun, karena basis populasi suku Yuanling tidak terlalu besar, dan mereka tidak bertahan lama untuk bertahan hidup di dunia batin, kekuatan dunia tidak cukup kuat. Bahkan dapat digambarkan sebagai tipis. Namun, kekuatan dunia tipis inilah yang berubah menjadi dukungan kekuatan terakhir Lu Ye, menghancurkan perlawanan terakhir Yuan. Klan Yuanling masih bertahan dengan aman, dan kelahiran kekuatan dunia akan tak berujung. Ini sungguh kekuatan yang tak ada habisnya, karena di dunia batin Lu Ye, klan Yuanling tak perlu khawatir akan bahaya apapun. Setelah memahami hal ini, Lu Ye tak kuasa menahan tawa. Ketika klan Yuanling pertama kali ditempatkan di dunia, itu sepenuhnya karena benda suci ras ini adalah klan militer, tetapi ia tak menyangka akan ada kejutan tak terduga seperti itu. Kekuatan dunia digunakan untuk mengaktifkan pohon bakat, meningkatkan kekuatannya puluhan kali lipat. Bagaimana jika digunakan untuk mengaktifkan harta karun lainnya? Memikirkan hal ini, Lu Ye langsung mencobanya. Hasilnya mengejutkan. Kekuatan dunia tidak hanya dapat mengaktifkan pohon bakat, tetapi juga mengaktifkan kekuatan harta karun. Demikian pula, ia dapat meningkatkan kekuatan harta karun secara signifikan. Meskipun tidak sehebat pohon bakat, ia cukup bagus. Dari sudut pandang ini, kekuatan dunia ini memang dirancang khusus untuk pohon bakat, dan tak diragukan lagi bahwa kekuatan dunia ini jelas lebih maju daripada kekuatan Tao. Setelah Yuan mengalami perlawanan terakhir tetapi sepenuhnya ditekan, ia tidak menimbulkan badai apapun. Seiring proses pemurnian, warna emas di lautan jiwa menjadi semakin murni, dan kegelapan yang bercampur di dalamnya perlahan-lahan semakin berkurang hingga suatu hari menghilang. Lu Ye dan Jin Yao berdiri di lautan jiwa bersama, memandangi benda berbentuk oval seperti kristal, dengan ekspresi yang agak aneh. Benda ini tertinggal di laut jiwa Lu Ye setelah Yuan Ming sepenuhnya dimurnikan. Namun, Yuan Ming jelas tidak memiliki entitas, ia hanyalah sebuah pikiran yang kuat, dan merupakan benih yang ditinggalkan oleh Chaos Beast di alam semesta ini. Setelah disempurnakan, benda ini akan tertinggal. Lagi pula, benda ini bukanlah benda sungguhan, melainkan lebih seperti kekuatan jiwa murni. Rekan Taois, Jin Yao menahan rasa siap di hatinya, benda ini harus disempurnakan, yang dapat membantu meningkatkan kekuatan jiwa rekan Taois. Meskipun ia tidak tahu benda apa ini, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa benda ini sangat berguna baginya. Dengan demikian, benda ini juga sangat berguna bagi Lu Ye. Lu Ye mengangguk kecil, setuju. Meskipun ini ditinggalkan oleh jurang, seharusnya tidak ada salahnya menyempurnakan melalui pohon bakat. Pemurnian memang harus disempurnakan, tetapi tidak perlu terburu-buru. Sudah 300 tahun, ia hanya bisa menghela napas. Ia tinggal di dasar Pulau Yuan selama 300 tahun penuh, dan perlawanan terakhir Yuan bahkan lebih dari 100 tahun yang lalu.
300 tahun kegigihan dalam keheningan akhirnya sepenuhnya mengungkap sumber bencana, dan seluruh alam semesta akhirnya memperbaiki sumbernya. Kerja keras bertahun-tahun tidak sia-sia. Keluar dan lihat dulu, kata Lu Ye, dan pikirannya kembali dari lautan keilahian. Detik berikutnya, di bawah pulau abis, ia perlahan membuka matanya. Lapisan debu tebal menumpuk di tubuhnya, hampir menenggelamkannya sepenuhnya. Ia sedikit gemetar, dan kekuatannya menyebar, dan debu pun menghilang. Ia menoleh dan melihat ke samping, mengangkat tangannya untuk mengambil gambar. Ada sesuatu di tangannya, dan itu adalah pecahan inti dari manik Hedao terakhir. Benda ini dibawa kembali oleh Yuan dari kota Qianliu dan selalu ditempatkan di sini. Lu Ye pernah bersaing dengan Yuan sebelumnya, tetapi ia tidak peduli dengan benda ini. Sampai sekarang, gesek, ketika suara terobosan di udara terdengar, beberapa sosok jatuh satu demi satu. Itu adalah Yang Qing, master generasi ke-7, Si Shengya, dan Xingsu. Melihat Lu Ye yang begitu energi di depannya dan memainkan pecahan inti terakhir di tangannya, Yang Qing menekan kegelisahan di hatinya dan bertanya dengan lembut, apakah sudah terpecahkan? Selama 300 tahun terakhir, mereka berjaga-jaga di luar Pulau Yuan, selalu berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan. Untungnya, tidak ada kecelakaan yang terjadi. Aku hanya merasakan napas Lu Ye berubah, jadi aku segera datang untuk menyelidiki. Terpecahkan, Lu Ye mengangguk. Yang Qing lalu menghela napas panjang. Master generasi ke-7 juga melepaskannya, oke, hebat. Meskipun situasi di pihak Yuan sangat buruk dalam 300 tahun terakhir, sebelum debu mereda, tak seorang pun tahu apa hasil akhir dari pertarungan jiwa antara Lu Ye dan Yuan. Saat ini, meskipun aura Star Abyss masih menyelimuti seluruh jurang, aura itu tetaplah sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tidak seperti sebelumnya, aura Star Abyss tidak lagi terkikis seperti sebelumnya. Para biksu tidak perlu lagi khawatir akan terkikis oleh kehendak leluhur dan kemudian diperbudak. Bahkan gerbang Star Abyss yang telah terbentuk pun berhenti mengembang. Bab 2965 Fragmen Inti Terakhir, 2/2. Tanpa keberadaan Abyss, langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta ini tak lagi terancam erosi. Yang Qing dan yang lainnya merasa lebih dari 100 tahun yang lalu bahwa sanksi yang ditinggalkan Yuan untuk dirinya dan orang lain telah kehilangan efektivitasnya. Dengan kata lain, keempat orang suci sejati ini kini mampu memobilisasi kekuatan eksternal. Abyss telah hancur total, dan alam semesta kembali tenang. Beberapa hari kemudian, di lokasi asli Phoenix Nest, Wutong kembali ke posisi Taichu, dan banyak setengah orang suci serta biksu Longcheng juga meninggalkan dunia batin Lu Ye. Meskipun Phoenix Nest telah kembali ke posisinya dan tampaknya tidak banyak perubahan, Phoenix Nest bukanlah lagi Phoenix Nest yang asli. Karena saat ini tidak ada manik Tao di Phoenix Nest. Klan naga ingin membangun kembali kota naga di atas reruntuhan kota naga yang asli. Ini adalah rencana awal Yang Qing, tetapi para biksu kota naga telah berada di dunia batin Lu Ye sebelumnya, jadi tidak ada yang bisa membantu. Sekarang, kita bisa mulai menerapkannya. Dan dalam ketenangan seperti itu, di suatu tempat di Xingyuan, Lu Ye berdiri sendirian. Ia menundukkan kepala dan menatap pecahan inti terakhir di tangannya, merenung sejenak, lalu langsung memasuki dunia batin. Segera setelah itu, ia mengintegrasikan pecahan inti ini ke dalam manik Hedao-nya. Inti terakhir kembali ke posisinya, dan dalam sekejap, seluruh Hedaozu tampak mengalami beberapa perubahan yang luar biasa. Pada saat yang sama, ketenangan yang telah dipertahankan di alam semesta selama ratusan tahun tiba-tiba hancur. Di kota Hedao, besar dan kecil, tersebar di sekitar jurang bintang, banyak manik Hedao, terlepas dari kualitasnya, semuanya hancur pada saat itu. Setelah sedikit bergoyang, pecahan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tidak hanya mutiara Hedao di kota Hedao seperti ini, tetapi juga pecahan mutiara Hedao biasa yang tersebar di luar. Sepertinya aku telah menerima panggilan dari suatu kekuatan. Di sekitar Lu Ye, riak-riak di angkasa melonjak, dan pecahan manik-manik Tao yang tak terhitung jumlahnya terungkap pada saat ini, menerkam ke arahnya seperti burung layang-layang susu yang kembali ke sarangnya. Ekspresi seperti itu muncul di wajah Lu Ye. Sebenarnya, ketika ia mendapatkan fragmen inti terakhir, ia sempat menduga-duga bahwa setelah mengintegrasikan fragmen inti terakhir ini ke dalam mutiara Hedao-nya, beberapa perubahan mungkin akan terjadi. Sekarang tampaknya memang seperti yang ia pikirkan. Fragmen-fragmen yang tersebar di seluruh alam semesta ini tertarik oleh momen ini. Lu Ye segera membuka pintu ke dunia batin, menerima banyak fragmen, dan mengintegrasikannya menjadi satu. Pada hari ini, bintang-bintang berguncang. Meskipun 10 kota besar Hedao dihancurkan satu demi satu lebih dari 300 tahun yang lalu, masih banyak kota Hedao yang tersisa di alam semesta ini, dari tingkat kuning terendah hingga tingkat alam semesta, jumlahnya tak terhitung. Namun, setinggi apapun tingkat kota Hedao ini atau sekuat apapun perlindungannya, mutiara-mutiara Hedao di dalamnya akan hancur dan hilang dalam sekejap. Peristiwa besar seperti itu tak pelak lagi membuat banyak biksu berspekulasi. Bab 2966 1000 tahun setengah. Rumornya, mutiara Hedao adalah harta karun paling berharga di alam semesta. Namun, entah mengapa, mutiara itu pecah dan berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini menciptakan situasi megah di mana banyak kota Hedao di langit berbintang berjajar. Hal ini juga melahirkan 10 kota Hedao. Dengan ketinggian dan pengetahuan Lu Ye saat ini, ia tahu alasan mengapa mutiara Hedao pecah. Ini pasti takdir yang ditakdirkan oleh Hedaozu untuk menghindari terkikis sepenuhnya oleh jurang, sehingga ia pecah sendiri. Ini adalah cara untuk melindungi diri. Seiring berjalannya waktu, bertahun-tahun kemudian, harta karun ini akhirnya menyatu dalam batin Lu Ye dan kembali ke kejayaannya.
Lu Ye akhirnya tahu mengapa harta karun ini disebut sebagai harta karun nomor 1 di alam semesta. Karena setelah mutiara Hedao menjadi sempurna, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa dengan mutiara Hedao di batinnya, ia dapat dengan mudah memobilisasi kekuatan Tao yang bebas di alam semesta. Hal ini berbeda dengan resonansi Hedao. Resonansi Hedao memang ada batasnya, tetapi mobilisasi semacam ini bukannya tanpa batas kecuali Lu Ye sendiri tak sanggup menanggungnya. Dengan kata lain, jika Lu Ye mampu, ia bisa memobilisasi kekuatan seluruh alam semesta untuk dirinya sendiri hanya dengan satu pikiran. Hal itu juga bisa membuat kekuatan Tao ini tak berguna bagi orang lain. Dalam arti tertentu, ia telah melakukan apa yang Yuan bisa lakukan sebelumnya, bahkan jauh melampaui itu. Harta karun seperti itu, meskipun Lu Ye tidak memiliki fondasi dan kekuatan sekuat saat ini, meskipun ia hanyalah seorang Taois biasa, hanya sedikit orang di alam semesta ini yang mampu mengancamnya. Namun, setelah memiliki dunia batin, kekuatan suci harta karun ini terasa kurang berguna bagi Lu Ye. Bagaimanapun, harta karun ini adalah fondasi dunia batin, dan seluruh dunia batin dibangun dengannya sebagai fondasi. Terlebih lagi, dengan kesempurnaan mutiara Hedao, dunia batin pun ikut berubah. Entah mengapa, Lu Ye merasa dunia batinnya tiba-tiba menjadi sempurna sebelum dibandingkan. Jika dunia batin di masa lalu bagaikan rumah rusak yang bocor di mana-mana, kini kekurangan-kekurangan ini telah diperbaiki sepenuhnya. Jika bukan karena kelengkapan mutiara Hedao, Lu Ye tidak akan menyadari hal ini. Keuntungan paling intuitifnya adalah kekuatannya sendiri tidak akan terekspos lagi. Selama 300 tahun terakhir, klan Yuanling dan banyak biksu di kota naga telah bertahan dan berkembang biak di dunia batin. Meskipun dunia batin telah melahirkan kekuatan dunia, karena dunia batin itu sendiri memiliki kekurangan, kekuatan dunia juga menghilang tanpa terlihat. Jadi, bahkan setelah lebih dari 300 tahun akumulasi, kekuatan dunia di dunia batin masih tipis. Sekarang berbeda, dan kekuatan dunia yang lahir sudah tidak mungkin lagi. Ini niscaya akan memudahkan Lu Ye untuk mengumpulkan kekuatannya sendiri. Dan, aku tidak khawatir jika terjadi pertempuran besar, itu akan memengaruhi dunia batinku. Mutiara Hedao selalu rapuh, dan bahkan jika sudah sempurna, ia tidak dapat diubah. Kelembutan dan kesempurnaan dunia batin niscaya menghindari kemungkinan mutiara Hedao terpengaruh oleh pertempuran. Perubahan bukan hanya itu. Dulu, setiap kali level teknik rahasia dunia kecil ditingkatkan, wilayah dunia batin akan meluas sekali. Namun, sejak Lu Ye mempraktikkan teknik rahasia ini secara ekstrim, ia tidak pernah meluas. Hingga saat ini, wilayah itu tampaknya tidak banyak berubah dalam indranya, tetapi Lu Ye jelas merasakan bahwa dunia batinnya telah menjadi sangat berbeda dari masa lalu. Hal ini membuat hatinya sedikit tergerak, dan sebuah ide muncul. Setelah Yuan sepenuhnya terselesaikan, Xing Yuan memang tenang untuk sementara waktu, tetapi kelompok biksu itu tetap gelisah. Setelah beberapa tahun, terjadi perselisihan terus-menerus. Namun, pada akhirnya, itu adalah urusan antar biksu, dan itu adalah persaingan yang wajar. 4 kekuatan besar secara bertahap muncul di alam semesta. Salah satunya adalah Kota Naga dan yang lainnya adalah Sarang Phoenix. Kedua kekuatan besar ini merupakan kekuatan yang telah ada sejak zaman kuno. Meskipun Sarang Phoenix di Kota Naga dihancurkan satu demi satu, fondasinya tetap utuh. Kini, setelah banyak tokoh kuat kembali, pembangunan kembali secara alami menjadi mudah. Ada satu tempat lagi yang berbasis pada umat manusia, yaitu langit berbintang tempat Lu Ye berada sebagai fondasinya, dan satu tempat lagi berbasis pada alam sumber, dengan bintang dan siang sebagai pusatnya, yang menampung para tokoh kuat dari semua ras, dan mencakup segalanya. Di bawah 4 kekuatan besar tersebut, terdapat berbagai kekuatan kecil dan menengah yang memancar, dan tren keseluruhan alam semesta secara bertahap menjadi keseimbangan yang berbeda setelah ribuan tahun evolusi. Dan dalam 1000 tahun ini, 2 orang suci sejati lahir satu demi satu. Mereka adalah setengah orang suci di alam sumber yang berhasil memurnikan asal-usul alam semesta dan dipromosikan. Salah satu dari mereka lahir di klan iblis dan awalnya berada di bawah komando Xingsu. Ia diberi bimbingan dan promosi, jadi saya tidak akan membahasnya untuk saat ini. Seorang Zerk lainnya memberontak dan setelah dipromosikan, ia menimbulkan masalah bagi Xing Yuan. Selama seabad terakhir, Yang Qing dan para guru generasi ketujuhnya serta yang lainnya telah mengepung dan menekan beberapa kali, tetapi mereka semua kembali dengan sia-sia. Hingga saat ini, ia kembali menemukan keberadaannya dan ingin mengepung serta menekannya lagi, tetapi ia tak menyangka Zerk Trusein sangat waspada. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Yang Qing dan yang lainnya terpaksa mengejarnya habis-habisan. Beberapa bulan telah berlalu, dan Zerk Trusein telah lolos dari beberapa konfrontasi. Pada saat ini, Zerk Trusein melarikan diri di depan, dan generasi ketujuh Master Yang Qing mengejarnya, sementara si Sengya dan Xingzu juga datang dari arah yang berbeda. Mata indah Master generasi ketujuh itu tertuju pada Zerk Trusein dari kejauhan, dan riak-riak di ruang di sekitarnya tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Ini jelas merupakan penggunaan teknik gerakan Void untuk bersiap mencegat musuh dari depan. Namun, Zerk Trusein mengetahui metode penguasa generasi ketujuh, dan segera mengubah arah. Oleh karena itu, setelah penguasa generasi ketujuh muncul, ia hanya bisa menyaksikan musuh menjarah dari samping. Namun tak lama kemudian, ia mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Karena dia merasakan aura yang sangat familiar. Di sisi lain, Zerk Halfsein menyeret tubuhnya yang lumpuh dan tiba-tiba melihat beberapa sosok berdiri di depannya, yang merupakan barisan seorang pria dan 4 wanita. Pria itu jelas berasal dari ras manusia dan berdiri di sana dengan tenang. Yang membuat Zerk Trusein merasa luar biasa adalah dia tidak menyadari keberadaannya sama sekali sebelum melihat pihak lain.
Pria itu berdiri bersama 4 gadis, dengan seorang pria kurus dan gemuk di udara, dan penampilan yang menakjubkan, yang sangat menyenangkan mata. Bagaimana mungkin Zerg Trusein peduli dengan hal-hal ini? Sekarang dia melarikan diri, dan siapapun yang berani menghalangi jalan di depan akan mati. Dia bahkan tidak mengambil tindakan dengan sengaja, tetapi hanya melambaikan tangannya dan Mo Yu yang kuat bergegas maju. Serangan Trusein tidak boleh diremehkan bahkan jika itu digunakan dengan santai. Di bawah Trusein, tidak ada cara untuk melawannya. Dia berpikir bahwa di bawah serangan ini, pria dan 4 wanita itu pasti akan berubah menjadi bubuk karena lawan tidak memiliki cara untuk menghindari atau melawan serangannya. Namun, yang mengejutkannya adalah serangannya justru mengenai orang yang memimpin, dan itu bagaikan angin musim semi yang menerpa wajahnya, tak mampu mengguncang orang itu sama sekali. Baru pada saat inilah Zerg Trusein benar-benar melihat wajah pemimpinnya. Lu Ye, serunya, dan ia tak pernah menyangka akan bertemu orang ini di sini. Ia juga pernah mendengar nama Lu Ye. Lagi pula, Lu Ye menerobos masuk ke Pulau Yuan sendirian dan berlindung selama 300 tahun sebelum akhirnya dibebaskan. Peristiwa ini telah lama menjadi rumor di alam sumber. Menurut rumor, ras manusia Lu Ye inilah yang memecahkan misteri Yuan dan mengembalikan alam semesta ke dunia yang cerah. Namun sejak saat itu, Lu Ye tampaknya telah menghilang sepenuhnya, dan tidak ada kabar lagi. Ribuan tahun telah berlalu, siapa sangka ia akan bertemu dengan sosok legendaris ini di sini. Bahkan ada rumor bahwa orang terkuat di alam semesta bukanlah Yang King dari klan naga, penguasa generasi ke-7 klan Phoenix, dan para Saint sejati lainnya, melainkan Lu Ye dari klan manusia yang telah menghilang sejak 1000 tahun yang lalu. Bagaimanapun, rumor hanyalah rumor, dan baru pada saat inilah Saint sejati Zerg menyadari bahwa rumor itu tidak perlu. Dalam kepanikan, ia hendak berbalik untuk melarikan diri lagi, tetapi Lu Ye telah mengambil tindakan. Ia mengangkat tangannya dan meraihnya di kehampaan. Sebuah pisau hitam panjang tiba-tiba muncul, lalu mengayunkannya ke arah Saint sejati Zerg dari kejauhan. Saint sejati Zerg itu berada dalam keadaan linglung dan merasa bahwa jarak antara dirinya dan Lu Ye telah sepenuhnya dihaluskan saat ini. Bab 2966 1000 tahun, 2/2. Pedang panjang itu, yang seharusnya tak diketahui seberapa jauh darinya, justru menebas lehernya. Bahkan setelah merasakan sakit di leher, pandanganku kembali berputar. Satu tebasan, dia sangat terkejut. Selama seabad terakhir, dia telah berkali-kali berkonfrontasi dengan Saint sejati lainnya. Meskipun memang kalah, dia masih punya modal untuk melawan, kalau tidak, dia takkan mampu bertahan hingga hari ini. Namun, menghadapi Lu Ye, dia bahkan tak mampu bertahan dengan satu tebasan pun. Dia jelas merasa bahwa di bawah tebasan lawan, kekuatan pelindung yang dibanggakannya sehebat kertas. Yang membuatnya semakin tak percaya adalah bahwa orang sekuat itu bukanlah Saint sejati. Karena meskipun tubuhnya terpisah saat ini, dia masih hidup. Di bawah kekuatan magis asal-usul alam semesta, dia masih penuh vitalitas. Jika tak ada yang mengganggunya, dia pasti akan segera pulih. Sikat, ketika riak ruang muncul, Master Generasi ke-7 melesat ke area terdekat. Melihat Saint sejati Zerg telah terpisah, tanpa ragu, bola api sejati Phoenix menyelimutinya. Setelah memakan Lu Ye, orang suci Zerg sejati yang tidak mengatakan apa-apa, akhirnya berteriak nyaring. Namun setelah hanya sesaat pemeliharaan, vitalitasnya redup. Di alam semesta, ada sumber dunia lain tanpa tuan. Geser, beberapa saat kemudian, Yang King, Si Sengya dan Xing Zhu juga bergegas. Melihat Lu Ye, semua orang sangat senang. Karena sejak 1000 tahun yang lalu, setelah Lu Ye keluar dari Yuandao, dia hanya kembali ke langit berbintang, membawa Hua Qi, Su Yuqing dan Jiu Yan keluar, dan kemudian membawa Su Yan pergi dari sarang Phoenix. Setelah itu, dia menghilang tanpa jejak dan mengklaim bahwa dia telah melakukan perjalanan ke Xingyuan. Lu Ye memang melakukan perjalanan melalui Star Abyss. Dia tidak hanya melakukan perjalanan melalui Star Abyss, tetapi dia juga melakukan perjalanan melalui langit berbintang, dan sebagian besar waktu dia berada di langit berbintang, jadi tidak ada berita tentang dia di Star Abyss. Selama ribuan tahun, dengan dia di sisinya dan secara pribadi memberikan bimbingan, keempat gadis itu telah dipromosikan menjadi semi orang suci. Dapat dikatakan bahwa selama mereka menabung sedikit lebih banyak, mereka juga akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan asal-usul alam semesta dan menjadi santo sejati. Lu Ye, Yang King tentu saja sangat senang. Belum lagi Lu Ye yang telah memecahkan masalah Saint sejati Zerg mereka yang telah berada dalam kesulitan selama 100 tahun begitu dia maju, dia hanya mengatakan bahwa bertemu teman lama juga merupakan hal yang patut dirayakan. Leluhur kedua, Lu Ye menyimpan pedangnya dan memberi hormat sambil tersenyum. Dia bertemu kembali dengan penguasa generasi ke-7 dan 2 orang lainnya. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu, dan gaya orang-orang ini masih sama. Si Sengya menatap tajam, kekuatannya belum banyak meningkat. Setelah menjadi orang suci sejati, kekuatannya meningkat terlalu lambat. Jika bukan karena Lu Ye, orang suci sejati Zerg itu mungkin akan kabur lagi. Tapi kemudian aku memikirkannya, apakah Lu Ye muncul di sini hanya kebetulan? Bab 2967 Namaku Yang Kai. Master generasi ke-7 adalah seorang wanita, dan dia lebih sensitif. Sejak melihat Lu Ye, dia terus menatapnya. Pada saat ini, dia akhirnya tak bisa menahan diri untuk berkata, Lu Ye, apa kekuatanmu sekarang? Meskipun Zerg Trusein tidak terlalu kuat, Lu Ye hanya mengalahkannya dengan pedang ringan. Kekuatan ini jauh lebih kuat daripada 1000 tahun yang lalu. Perlu diketahui bahwa 1000 tahun yang lalu, Lu Ye bersaing dengan semua Trusein musuh. Meskipun dia bisa menerima tatapan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, Susano, yang dihantam ribuan hiu, masih tampak utuh di mata semua orang.
Yang Cao tentu saja harus mendengarkan instruksi Qiao Yishu, dan dia menatap Xiao Yuyu dengan penuh kemenangan. Xiao Yuyu sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya, mendengus dingin, dan mengabaikannya. Tian Mingjiu dan Ni Punishment belum pernah mendengar tentang sekte yudisial, jadi mereka tidak tahu keseluruhan ceritanya, jadi mereka hanya bisa mengikuti lelaki tua itu ke sekte yudisial. Kemana kau pergi bulan ini? Aku pergi mencarimu, tapi aku belum menemukannya. Aku, Mo Tianlei telah menunggu di bawah puncak tetua tertinggi selama sebulan, kecuali untuk kultivasinya. Lian Ye menatap Ye Yunlei dengan ekspresi penuh kasih sayang. Sisiran berjalan ke arah Ye Yunlei, duduk, mengambil cangkir teh yang mengepul, dan menyesapnya. Waner, seberapa baik kau harus membantuku turun? Aku terluka. Suara Lin Ziyuan datang dari belakang, dan ia bertanya dengan sedikit harapan dan suasana hati yang aneh. Orang lain mungkin tidak menyadari niat membunuhnya, tetapi Tian Mingjiu, yang sangat dekat dengan Zhao Fangran, merasakannya. Bagaimanapun, jika ia menciumnya dan Zhao Fangran menggigitnya, itu mungkin hukuman dan penghinaan atas perilakunya. Semua orang juga tahu dalam hati mereka bahwa keluarga Ye dapat selamat dari pengepungan malam itu, mayat-mayat dari kuburan massal, dan kudengar beberapa keluarga telah pergi untuk menyelamatkan mereka. Ini semua karena pencapaian keluarga Ye, dan mereka berhubungan dengan alkemis misterius itu, ditambah wajah istana Raja Jahat. Xiao Yuyu awalnya dalam keadaan syok. Pada saat ini, melihat Zur Rangernya diraung oleh Raja Kapak, dia sangat terkejut dan marah sehingga dia meminta bantuan rekan satu timnya dengan cemas. Tiba-tiba, gelombang suara terdengar di ruang penyimpanan, menggunakan bahasa umum di bidang bintang. Ah Huang tidak dapat memahaminya, tetapi dia dapat mengatakan bahwa itu adalah suara Lord Pi, perwira aliansi umum yang telah mendengar di area pesta. Meskipun Xia Jie tidak ingin bangun dari tempat tidur, dia tetap menyerah ide ini ketika dia mengingat pentingnya masalah ini. Melihat sikap arogannya dan tatapan tajam yang jelas-jelas menyiratkan suatu maksud, Nong Sue tiba-tiba merasa seperti sedang diiris tipis. Entah kenapa, selir hari ini lebih menyentuh daripada beberapa hari sebelumnya. Puji Lan Ying, tetapi itu tidak salah. Para penjaga yang berjaga di luar aula mendengar teriakan raja di dalam aula dan segera bergegas masuk. Ada apa? Ah Huang tertegun sejenak ketika mendengar ini. Apakah lelaki tua peri ini mengambil harta karun roh gua surga dari pemimpin Duba untuk mengatasi kesengsaraan? Apa gunanya tanpa alasan? Saat berikutnya, ia tak perlu lagi mempertanyakan dirinya sendiri. Tuan, Anda tidak tahu bahwa kemarin Putri Fucha sengaja bermain piano di luar pavilion, dan menarik perhatian pangeran keempat dari Gao. Saya melihat semuanya. Lianer semakin marah saat berbicara, dan tuannya sama sekali tidak tahu bagaimana cara bersaing untuk mendapatkan dukungan. Setelah berkata demikian, ia dengan anggun mengambil secangkir susu hangat, menempelkannya di bibir, dan menyesapnya. Matahari terbit di belakangnya menyinari bahunya, menambahkan sedikit perasaan samar yang misterius. Yeli tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Ia begitu tampan, maskulin, dan anggun, seindah karya seni pahat-pemahat, memanjakan mata. Saat Yan Yunhe sedang memikirkan cara mewujudkan kebohongannya, Mo Qian mengatakan sesuatu yang membuat semua orang tercengang. Ya, aku melihatnya. Liu Feng melihatnya sekilas, meskipun komentar di situs web resmi semuanya memujinya. Namun, yang saya puji bukanlah tingkat keterampilan dan kecepatan tangannya, melainkan imajinasinya yang kaya dan gaya bermainnya yang lebih maju. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat. Tamat sudah novelnya.